ganteng terus. Ngejreng sih. Radio Giga 100.3 FM Mitra Zaman Siar, selamat pagi, masih bersama dengan Tere. Masih sama Bang Gilang juga. Kita masih di gelaran pagi-pagi Di antara abang. Yeay, seperti janji kita tadi Bang Gilang ya. Iya. Kalau di jam 8 ini kita akan ada talk show interaktif ya, bersama dengan Bea Cukai. Dan kalau janji tuh harus ditepati kan. Iya, gue belum selesai ngomong lah, Bea belum. Cukai Cikarang. Bea Cukai Cikarang dan Bekasi. Iya. Nah ini kita juga mau menepati janji kita ya tadi Iya, ya. betul, Ini betul, sudah ya. hadir di hadapan kita. Wow, di hadapan kita ya. Seger banget ya pagi-pagi ya, udah kedatangan tamu gitu kan. Mana cakep-cakep, ganteng-ganteng dengan Iya. seragam khasnya ya. Wah, Iya. keren-keren. Mungkin boleh keren langsung banget. diperkenalkan kali ya Bang Gilang ya. Boleh. Yang pertama saya perkenalkan ini ada Ibu atau Mbak? Mbak Aca. Neng ya manggil. Boleh. Oh, boleh. Ini ada Mbak Rita Monika selaku klien koordinator MITA dan AEO KPP BCTMP Bekasi. Selamat pagi Mbak Rita. Selamat pagi seluruh pendengar setia Radio El Gangga. Mitra El Gangga. Mitra El Gangga 100.3 ya. 100.3 FM. Kalau yang satu lagi narasumbernya Tere nih kayaknya yang Iya. harus kenalin nih. Ya dong, mau dikenalin ini. Iya Ya. dong. Oke, selamat pagi dan selamat datang untuk Mas Bima Satriadi Adi selaku klien koordinator MITA dan AEO KPPBC TMP Cikarang. Iya, selamat pagi Kak Tere dan Iya. Bang Gilang dan Mitra Gangga yang mendengarkan hari kali ini. Iya. Gimana? Sehat semuanya ya? Mbak Rita dan juga Mas Bima. Bima. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Meskipun tadi lancar ya. macet. Macet banget ya. Oh, macet ya? Jakarta Cikampek kenapa Betul. ya? Wah, berarti Bekasi Enggak. sedang menunjukkan jati dirinya. Iya, memang setelannya seperti itu sudah. Gak aneh kalau jam segini macet. Justru udah kalau biasa. nggak macet, Biasa. kalau aneh. Iya aneh. Mungkin sedang mudik warganya ya. Iya. Iya. Oke baik. Jadi pagi hari ini Bang Gilang Iya. kita akan bincang-bincang dengan Bea Cukai Bekasi dan juga Cikarang. Temanya ini barang kiriman, Iya. mana yang aman dan juga legal. Nah, Betul. oke. Atau mau langsung aja kita mulai? Boleh ya. Tapi sebelum ini kita juga ingatkan untuk mitra Jaban Siar yang ingin bertanya, kami juga akan membuka line WhatsApp ya Bang Gilang ya. Betul. Kirimkan pertanyaannya kemana Bang Gilang? Di WhatsApp kami di 08111 86 1003. Iya, jadi kami akan membuka segmen pertanyaan nanti di segmen ketiga ya Bang Gilang Betul. ya. Buat mitra Jaban Siar wajib banget untuk dipantengin selama 1 jam ke depan talk show kita bersama dengan Bea Cukai di Bekasi dan Dan Cikarang. Cikarang. Tema barang kiriman, mana yang legal dan aman. Iya. Nah, sebelumnya ini ya, kita juga pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan barang kiriman ini? Iya. Nah, boleh Mbak Rita atau Mas Bima yang Oke. menjelaskan. Jadi tadi untuk topik pada hari ini ya, tema pada hari ini barang kiriman. Iya. Nah, mungkin kita harus mengenal dulu tuh barang kiriman definisinya apa sih. Iya. Jadi Bang Gilang dan juga Kak Tere, barang kiriman itu merupakan barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Nah, penyelenggara pos di sini ada yang di sektor pemerintahan, di mana ada PT Pos Indonesia yang kita Oke. kenal ya. Ada di sektor swasta juga yang namanya dikenal dengan PJT, perusahaan jasa titipan seperti itu. Nah, barang kiriman ini meliputi barang hasil perdagangan maupun barang selain hasil perdagangan yang dikirim dari luar negeri atau yang dikirim ke luar negeri. Nah, barang yang masuk dari luar negeri, baik yang diangkut dengan kargo, dikirim maupun dibawa oleh penumpang, itu merupakan barang impor dan pastinya terutang pungutan bea masuk. Mungkin definisinya barang kiriman seperti itu. Oke. Cukup jelas Bang Gilang? Just tip gitu termasuk juga. Termasuk kalau dia dibawa dari luar negeri ke Indonesia. Oke, termasuk ya tetap ya. Barang kiriman ya. Barang kiriman bisa melalui barang kiriman kargo gitu atau bisa dibawa oleh penumpang pesawat atau maskapai yang biasanya mungkin liburan ke Singapura Nitip gitu kan nitip. sama temannya sama saudaranya. Tapi itu tidak bisa dikategorikan sebagai barang kiriman, tapi ada lagi sebutannya barang bawaan penumpang. Barang bawaan penumpang. Oke. Tapi termasuk kategori juga ya ini ya. Oke. Termasuk barang Barang. yang
Wajib diselesaikan Wajib, ya. kewajiban kepabeanannya dan ada pungutan biaya masuk atau pajak dalam rangka impor di dalamnya seperti itu. Oke, termasuk siap. Nah, untuk terkait peraturannya nih, peraturan apa saja yang terkait dengan barang kiriman? Mungkin Mas Bima bisa menjelaskan. Iya, kalau di Bea Cukai kan kami Mic-nya boleh dulu. kalau dari Bea Cukai kan kami bekerjanya berdasarkan peraturan ya. Jadi untuk barang kiriman sendiri penyelesaiannya itu kami mendasarkan aturannya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan Iya. dan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 Iya. tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 96 Tahun 2003 tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. Oke. Dan selain dua peraturan tersebut, karena kami di Bea Cukai ini adalah salah satu institusi atau lembaga yang menjadi garda terdepan gitu ya untuk pengawasan barang, itu juga didekati dengan peraturan-peraturan lain dari kementerian atau badan atau lembaga yang mengatur barang-barang yang akan masuk ke Indonesia. Oke, baik. Nah, untuk barang-barangnya sendiri nih, contoh barang-barang sendiri yang biasanya dikirim ke Indonesia tuh biasanya apa ya, Mas atau Mbak? Ya, kalau barang-barang yang selama ini kami tangani gitu ya atau yang masuk ke Indonesia sih semua jenis barang ya, karena di barang kiriman pun sekarang sudah barangnya itu sangat variatif gitu ya. Kalau dulu mungkin barang kiriman pos, buku, majalah. Kalau sekarang kan dengan perkembangan gaya hidup di Indonesia juga demand masyarakat yang sangat tinggi akan barang-barang dari luar negeri, itu barangnya sangat variatif dari mulai kosmetik, pakaian, sepatu, tas, bahkan barang-barang perintilan kecil-kecil yang mungkin di Indonesia ini sebenarnya ada tapi harga di luar negeri lebih murah, lebih affordable gitu ya kalau sekarang bilangnya. Nah itu barang kiriman saat ini sangat variatif sih barangnya. Jadi hampir seluruh jenis barang itu ada, dari barang yang paling kecil sampai barang yang paling besar itu ada semua. Makanan juga termasuk. Betul, makanan juga sekarang karena tren orang itu sangat bisa diikuti di seluruh dunia gitu. Jadi orang Korea makan apa kita pengen beli dari Korea gitu. Orang Singapura makan apa kita pengen kita beli dari Singapura. Bisa kita buy online marketplace atau juga kita istilahnya just tip gitu ya. Jadi kepengen semua, padahal di Jababeka ada semua itu ya. FOMO mungkin ya. Oh iya betul. Tapi nggak apa-apa asal ada dananya sebenarnya ya. Iya. Asal bisa diselesaikan kewajiban kepabeanannya. Betul Iya. itu dia. Tapi saya pengen tahu juga deh, sebenarnya kenapa sih Bea Cukai itu harus mengawasi barang kiriman? Nah, gitu. Kenapa harus lapor dulu, harus mengikuti persyaratannya dulu? Kenapa? Betul, sesuai yang disampaikan oleh Mbak Rita tadi ya, Iya. bahwa seluruh barang yang masuk ke Indonesia itu diperlakukan sebagai barang impor. Gitu. Jadi dalam bentuk apapun pengirimannya, dalam bentuk apapun kemasannya, barang yang masuk ke Indonesia itu diperlakukan sebagai barang impor. Itu sebagai dasar bahwa jadi kenapa Bea Cukai mengawasi, karena semua barang yang masuk ke Indonesia itu diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Dan Bea Cukai sendiri mengawasi itu kan juga menggunakan manajemen resiko ya. Jadi semua barang baik itu dalam bentuk kontainer, kemasan kecil untuk paket-paket barang kiriman, juga barang-barang penumpang itu semuanya diperlakukan sama sebagai barang impor. Dan itu hanya yang barang dari luar negeri, bukan dari antar pulau, bukan antar kota, antar kabupaten, tapi hanya dari luar negeri, antar negara. Nah, untuk pengiriman proses pemeriksaan sendiri nih ya Mas dan Mbak, barang-barang yang diproses pemeriksaannya melalui Bea Cukai dan Cikarang itu seperti apa tuh biasanya prosesnya? Baik. Oke. Tahu bisa bergantian kan dari Cikarang dan Bekasi. Sebenarnya kalau barang kiriman sendiri saat ini di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu dipusatkan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Pos Pasar Baru. Pos Pasar Baru. Iya, jadi tidak di semua kantor Bea Cukai itu ada pengawasan barang kiriman. Oke. Dipusatkan karena agar flow barang kiriman itu bisa lebih cepat dan juga ditangani dengan baik. Jadi untuk pelayanan pos itu hanya di kantor Pos Pasar Baru dan di Bea Cukai Soekarno Hatta ya, sebagai salah satu pintu masuknya barang kiriman gitu. Nah, kalau flow-nya seperti apa?
Jadi ketika barang itu kita dipesan ya, kita pesan barang, kemudian barang itu dikemas dan dikirim ke Indonesia. Kebanyakan itu barangnya dikirim melalui pesawat. Iya. Ya, jadi pas pesawat begitu nyampe di Soekarno-Hatta, barang akan langsung diantarkan ke gudang. Oke. Gudangnya milik POS atau PJT. Jadi kalau POS berarti ya POS Indonesia, kalau PJT yang semacamnya, seperti POS Indonesia. Nah, setelah itu barang akan diinput oleh pegawai pos atau pegawai PJT tersebut ke sistem kami. Ketika sudah barang terekam, kami akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu bisa menggunakan X-ray atau pemeriksaan fisik. Jadi kalau pemeriksaan fisik kan nggak mungkin kalau semuanya, karena sehari aja itu bisa puluhan ribu barang kiriman yang masuk ke Indonesia. Nah, dengan manajemen resiko kami melakukan pemeriksaan fisik. Nah, setelah pemeriksaan fisik itu nanti baru akan ditentukan apakah barang ini bisa masuk ke Indonesia atau tidak. Gitu. Berdasarkan identifikasi batas yang menyebutnya atau larangan dan pembatasan. Gitu. Nah, pemeriksaan fisiknya pun itu akan dilakukan bersama pegawai pos atau pegawai PJT-nya. Dan itu disiapkan oleh mereka. Jadi kami hanya memeriksa saja. Kami tidak membuka kemasan dan kami tidak juga mengemas kembali. Begitu. Oke. Jelas ya. Detail Prosesnya ini ya, ditangkap detailnya langsung ya. Nah, Ya. coba pengen tahu juga yang boleh masuk sama yang nggak boleh masuk itu yang gimana gitu ya. Tadi sempat dijelasin sama Mas Bima juga ya, ada yang boleh, ada yang enggak. Iya. Nah, ini kualifikasinya apa yang boleh sama yang tidak? Mungkin aku bantu jelasinnya Iya. untuk barang kiriman yang boleh masuk sama yang tidak ya. Tadi di awal sempat ditanyakan juga kenapa sih Bea Cukai perlu untuk mengawasi barang kiriman dari luar negeri gitu. Nah, karena tugas dan fungsi sendiri dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, salah satunya adalah sebagai community protector. Jadi, yang artinya melindungi masyarakat dari beredarnya barang berbahaya dari luar negeri. Serta kita juga bertugas untuk industrial assistance gitu, melindungi industri di dalam negeri, serta juga memfasilitasi perdagangan. Dan perlu diawasi barang kiriman ini karena barang kiriman tadi ada pungutan negara di dalamnya, sehingga tidak hanya sekedar penerimaan negara saja. Lebih penting lagi karena instrumen fiskal tersebut untuk mengendalikan pemasukan barang impor ke dalam negeri atau ke Indonesia dan dalam rangka melindungi industri dalam negeri termasuk UMKM kita. Gitu. Nah, tentu untuk barang lartas ekstrimnya ya, contohnya ketika Indonesia menerima barang kiriman dari luar negeri berupa narkotika, psikotropika, prekursa, itu pasti Bea Cukai sebagai garda terdepan harus mengawasi peredaran barang-barang tersebut. Itu udah pasti dilarang ya untuk narkotika, psikotropika dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga Bea Cukai, terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai gitu, mengawasi barang-barang yang masuk ke Indonesia, ada ketentuan pembatasan di dalamnya. Pembatasannya dari mana? Dari aturan-aturan instansi atau kementerian lain. Jadi misal ada BPOM gitu. BPOM tolong dong Bea Cukai untuk mengawasi peredaran kosmetik minimal sekian pieces gitu. Terus juga ada aturan dari Kementerian Perdagangan, misalnya ada impor besi, baja. Nah, itu biasanya ada peraturan-peraturan dari instansi atau kementerian lain tersendiri yang menitipkan untuk Bea dan Cukai melakukan pengawasan. Nah, untuk mempermudah pengecekan sebenarnya di kita ada yang namanya aplikasi Indonesia National Single Window atau INSW. Nah, itu untuk pengecekan barang apa saja sih yang dilarang, dibatasi untuk dikirim ke Indonesia. Bisa dicek melalui website www.insw.go.id/intl. Nanti nggak cuma untuk kategori barang yang dibatasi atau dilarang saja, itu juga ada pungutan bea masuknya berapa persen, kemudian PPN yang dikenakan berapa persen, PPh impornya. Nah, ini soal biaya nih ya, soal biaya. Kita pengen tahu nih berapa tarif
yang dikenakan yang boleh masuk, tapi nanti ya setelah karena kesadaran ada berikut mau ini. lewat. Oke. Jadi untuk Mitra Sediawan Siar jangan kemana-mana, terus pantengin talk show kita bersama dengan Bea Cukai Cikarang dan Bekasi di pagi-pagi Di antara abang. Panteng terus Ngejreng sih. Mitra Sediawan Siar, kita kembali lagi di talk show kita bersama dengan Bea Cukai Bekasi dan Cikarang. Ada Mbak Rita Monica dan juga Mas Bima Satria Adi yang pagi hari ini sudah menjabarkan tadi sebagian ya Bang Gilang ya. Iya, tapi udah langsung nangkep ya kita maksudnya ya. Nangkep dong. Dan tadi sempat disambung juga sama Mbak Tata gitu namanya. Aku bacanya sih Tata. Memang panggilnya memang Tata ya. Panggilnya Tata gak apa-apa ya. Oke, Mbak Tata sempat nyinggung masalah barang yang boleh sama yang enggak sampai kepada tarif. Nah, yang boleh atau yang enggak tetap kena tarif enggak gitu ya. Apakah seluruh barang kiriman dari luar negeri ini juga dikenakan bea masuk dan pajak juga ya dalam impor ya, nama kayak impor ini? Iya. Yang boleh kena tarif, yang nggak boleh kena tarif juga nggak? Oke. Siapa? Boleh, silakan. Jadi tadi pertanyaannya apakah seluruh barang yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia, baik itu yang boleh maupun yang tidak boleh dikenakan tarif juga gitu ya, Iya. dikenakan pungutan atau seperti apa? Nah, untuk barang larangan kan pasti dilarang ya untuk masuk di Indonesia Iya. ya, gitu. Nah, kemudian juga untuk barang pembatasan, dia boleh dikirim ke Indonesia asalkan ada izin dari instansi atau kementerian terkait. Nah, Oke. misalnya tadi yang sudah di-mention di awal, untuk pemasukan kosmetik, nah boleh dimasukkan ke Indonesia dengan minimal batasannya, dan kalaupun lebih itu harus ada izin dari instansi atau kementerian terkait, dalam hal ini BPOM. Oke. Jadi nanti melampirkan izin dari BPOM. Nah, itu untuk barang lartas. Dan untuk semua barang yang masuk ke Indonesia itu pasti ada yang namanya HS Code. HS Code itu yang menandakan klasifikasi barangnya. Nanti masuk ke ranah pungutan, berapa persen bea masuk yang dikenakan, berapa persen pajak dalam rangka impornya, seperti itu. Nah, untuk barang-barang yang bukan barang lartas, ya artinya boleh masuk ke Indonesia, itu perlakuan fiskalnya dibedakan menjadi 4 kategori. Nah, yang pertama, apabila mengirim berupa kartu pos atau surat dan dokumen, biasanya kan untuk proses bisnis perdagangan internasional kan ada berkas-berkas gitu yang dikirimkan melalui ekspedisi. Nah, itu termasuk barang kiriman yang dikategorikan dibebaskan dari pungutan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Jadi sama sekali tidak ada pajak yang dipungut gitu. Nah, jadi mungkin untuk pembayarannya hanya biaya shippingnya saja dari ekspedisi. Nah, adapun untuk barang kiriman dengan nilai pabean sebesar maksimal 3 US dollar, mungkin kalau kurs 15.000, 45.000 lah ya, 25.000 sampai 50.000. Nah, atas barang kiriman ini dibebaskan dari pungutan bea masuk, jadi tidak membayar bea masuk, dikecualikan dari PPH, namun dia dipungut PPN setara 11%. Ya, jadi ada pungutan PPN untuk barang-barang sampai dengan 3 US dollar. Nah, untuk barang-barang yang harganya di atas 3 US dollar sampai dengan 1.500 US dollar, mungkin nanti dikaliin aja ya kursnya berapa hari ini. Nah, atas barang kiriman ini dipungut bea masuk sebesar 7,5%, kemudian juga dipungut PPN setara 11%, namun dikecualikan dari pungutan PPH pasal 22 impor. Nah, namun demikian terdapat 8 kelompok komoditas yang dikenakan tarif bea masuk simplifikasi, yang dimana ada 0%, 15%, dan 25%. Nah, untuk yang dikenakan bea masuk 0% ini adalah buku ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, ketika kita masyarakat ataupun badan usaha yang membeli buku dari luar negeri, misal dari eBay atau Alibaba gitu, dengan buku ilmu pengetahuan, maka dikecualikan dari pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Namun untuk kosmetik, barang besi atau baja, dan jam tangan, dia bea masuknya berlaku 15% gitu, dan PPH-nya relatif 5% nanti untuk pungutannya. Dan
khusus untuk tas, produk tekstil, alas kaki, dan sepeda, dia berlaku bea masuk sebesar 25%, jadi makin tinggi nih. Lumayan juga ya. Ya, karena kan untuk tas, kemudian produk tekstil, alas kaki, dan sepeda, ya sebenarnya banyak pengrajin tas di Iya. sini ya, Iya, yang betul. untuk usaha industri dalam negeri, makanya dikenakan tarif sedemikian. Iya. Nah, kemudian yang terakhir, untuk nilai pabean atau harga barang di atas 1.500 US dollar Iya. atas barang kiriman ini dipungut bea masuk sesuai ketentuan MFN setara. Untuk barang kiriman yang diberitahukan dengan PIBK atau pemberitahuan impor barang khusus, maka penyelesaian impornya dilakukan sesuai ketentuan impor barang kiriman. Dan perlu kita mention juga ya, bahwa PIBK ini merupakan pemberitahuan impor barang khusus yang dimana penerima barangnya adalah perorangan. Jadi misalnya barangnya di atas 1.500 US dollar, taruhlah ada mahasiswa gitu, mahasiswa lagi belajar di Jerman atau Australia. Nah, kemudian dia ingin ke Indonesia, sudah selesai untuk masa studinya. Iya. Nah, itu bisa menggunakan mekanisme barang kiriman untuk mengirimkan barang-barang pindahan. Iya. Ya kan, biasanya kan mereka sudah punya kehidupan di sana, terus untuk balik lagi ke Indonesia mereka harus mengangkut barang-barangnya, mungkin Iya. males juga gitu bawa-bawa di pesawat, di maskapai, Iya. pakai bagasi, Iya. nenteng-nenteng segala macam. Oh yaudah kita pakai barang kiriman aja. Nah, itu biasanya diberitahukan dengan PIBK, pemberitahuan impor barang khusus. Namun untuk penerima barangnya yang merupakan badan usaha, misalnya perseroan terbatas, PT atau CP, nah untuk penyelesaian kewajiban kepabeanannya dia menggunakan pemberitahuan impor barang atau PIB dan regulasi yang berlaku sesuai dengan regulasi impor umum atau impor untuk dipakai, mungkin gitu ya. Gitu, termasuk pakaian yang sudah dia pakai, misalkan jadi barang bekas ya sebenarnya ya, pakai baju, sepatunya dia yang beli di sana mau pindah ke Indonesia misalnya, itu termasuk itu juga. Termasuk barang pindahan. Barang pindahan Iya, itu. betul. Oke, tetap dikenakan juga berarti ya. Jadi kalau untuk PIBK nanti dia PIBK. nanti dia declare tuh untuk barang-barangnya di atas 1.500 US dollar. Tapi untuk barang-barang itu untuk keperluan pribadi ya, memang baju-bajunya dia ya. Baju-bajunya dia. Nah, kalau misalnya dia pindahan, ada bawa oleh-oleh misalnya, oleh-oleh mungkin baju baru ada 50 pieces, kan nggak mungkin pakai buat dia sendiri. Iya, ya, betul, 50 pieces betul. baju baru. Itu Nah, udah jelas itu bisnis itu. Nah, Jualan kan gitu. pasti mau dijual lagi di Indonesia. Nah, itu ada pungutan negara di dalam. Ada pemerintahan negara ya. Oke, aku paham nih. Nah, ke poinnya nih ya. Ya. Nah, untuk penerima barang dari luar negeri sendiri nih ya Mas ya, apakah ada perlakuan yang berbeda antara perorangan dan perusahaan? Ayo siapa? Ya, Mbak Rita udah capek. Gantian sama Mas Boleh Bima. Mas Bima. Kalau bicara barang kiriman ini kan penerimanya kan bukan hanya orang pribadi, tapi juga ada badan usaha kalau di Indonesia. Jadi beberapa perusahaan atau badan usaha, yayasan itu juga mereka melakukan mekanisme barang kiriman untuk menerima barang dari luar negeri, baik itu mereka beli atau hibah atau berbagai macam mekanismenya lah. Nah, itu berbeda karena sekarang untuk barang kiriman itu untuk yang penerimanya orang pribadi itu diperlakukan official assessment, yaitu di mana barang-barang itu ditetapkan nilainya itu oleh pejabat atau petugas bea cukai yang melakukan pemeriksaan atau yang menangani barang kiriman tersebut. Jadi ketika barangnya itu datang, kemudian penerimanya itu ternyata orang pribadi, kemudian untuk menetapkan tagihannya itu kan ditetapkan dulu nih harganya berapa, apakah harga yang di kemasannya itu sesuai nggak sama barangnya. Kan berbagai macam orang kan juga berbagai macam mekanismenya ya ketika berhubungan dengan pengiriman barang. Nah, mungkin ada yang beberapa under value atau nilainya tuh yang di state itu ternyata di bawah dari nilai atau harga barang yang asli. Untuk yang entah itu untuk mengurangi cost ongkirnya ataupun cost tagihannya gitu ya. Nah, begitu ternyata didapati harganya itu lebih tinggi, itu tidak ada sanksi ataupun denda, tapi ditetapkan ulang oleh petugas atau pejabat, kemudian ditetapkan tagihannya. Nah,
Jadi kalau untuk orang pribadi tidak ada sanksi atau denda. Nah, tapi untuk badan usaha, Iya. karena ini merupakan bagian dari bisnis mereka gitu ya. Iya. Ketika ada kedapatan under value, akan dimunculkan sanksi ataupun denda. Seperti itu. Dan sanksi ataupun denda itu bisa sampai 1000%. Wow. Seperti itu. Jadi Tinggi sekali ya. tinggi. Lumayan. Jadi mungkin beberapa kasus yang sebelumnya itu ketika Kak Terry ataupun Bang Gilang ngikutin media sosial gitu ya, itu beberapa kali kan ada yang mungkin bilangnya ini barangnya cuma harganya 10 juta tapi tagihannya sampai 30 juta. Iya. Nah, itu bisa terjadi karena sanksi tersebut. Jadi barangnya yang disampaikan itu under value. Jadi barangnya mungkin mereka menyampaikannya 10 juta tapi ternyata barangnya itu 15 atau 20 juta, sehingga pungutan tagihannya ketika dikenakan sanksi itu akan sangat tinggi karena ada ketentuan sanksinya sampai 1000% atau 10 kali lipat. Seperti itu. Lumayan juga ya Bang Gilang. Niatnya mau ngakal-ngakalin pajak ya, Betul. ketahuan akhirnya dapat gede kan. Iya. Jadi hati-hati nih. Karena kita harus lebih pintar daripada malingnya sih. Iya betul, saya setuju. Nah Harus. ini juga edukasi untuk masyarakat nih. Gimana nih caranya supaya masyarakat tahu nih barang yang boleh dan tidak boleh dikirim nih dari luar negeri. Iya. Adalah nih ya. Nah, sesuai tadi yang disampaikan sama Kak Tata atau Kak Tita ya, bahwa tidak semua barang kiriman itu bisa masuk ke Indonesia karena ada ketentuan atas larangan atau batasannya. Iya. Nah, untuk mitra gangga nih, kalau mau kirim barang sebaiknya dicek dulu. Dicek dulu apakah barang ini bisa masuk atau enggak. Pun kalau bisa masuk apakah ada izinnya atau enggak. Pun kalau ada izinnya apakah dibatasi atau enggak jumlahnya gitu. Nah, mitra gangga bisa cek aja ke website www.insw.go.id/intr. Di situ mitra gangga silakan masukin aja deskripsi barangnya ya, bukan nama barangnya. Namanya coklat Dubai, pengen beli coklat Dubai. Jangan diketiknya coklat Dubai. Kalau itu nanti di sistem kita pasti tidak akan datanya tidak ditemukan. Tapi namanya mau beli coklat Dubai, terus ngeceknya itu produk coklat gitu. Nah, karena di sistem kami kan itu atau yang memunculkan HS code itu adalah deskripsi barangnya, bukan nama barangnya. Jadi kalau nama barangnya di dunia ini bermiliar-miliar namanya, kita nginput satu-satu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah, kita mengfilternya itu menggunakan deskripsi barang. Jadi kalau mau beli coklat Dubai, ketik aja produk coklat gitu, di situ akan muncul regulasinya seperti apa, tarifnya seberapa, dan ketika masuk Indonesia apakah jumlahnya dibatasi atau enggak. Seperti itu. Nanti kita akan kembali lagi ya ya bersama dengan Bea Cukai Bekasi dan Cikarang karena ada yang mau lewat dulu. Jadi kita tunda. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Di Antara Abang. Panteng terus. Ngejreng sih. Kita masih di gelaran pagi-pagi. Di Antara Abang. Masih ada Tere di sini. Iya, sama Bang Gilang juga. Tentunya ditemani sama Mas Bima Iya. dan juga Mbak Rita. Sama Mbak Rita juga ya. Masih dalam tema barang kiriman, mana yang legal dan aman. Oke. Nah, sudah pertanyaan Tere tadi sebelum iklan ya. Tadi tuh pengen nanya kan, tadi kan kita sudah berbicara soal barang-barang yang dikirim atau impor ya ke luar negeri, keluar masuk. Nah ini untuk barang ilegalnya sendiri nih seperti apa nih? Barang yang legal. Nah, Baik, kalau barang yang legal itu ya tadi berkaitan dengan latas ya, kalau larangan pembatasan. Jadi semua yang dilarang pasti itu ilegal. Oke. Yang dibatasi atau yang pembatasan itu legal tapi ada ketentuannya. Oke. Gitu. Nah, seperti mungkin beberapa barang gitu yang bisa kita temui sehari-hari mungkin dan sering juga dikirim gitu dalam luar negeri itu seperti kosmetik gitu. Nah, untuk kosmetik itu ada regulasi dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, mereka menitipkan peraturan ke kami untuk mengawasi barang-barang yang masuk ke Indonesia. Kalau kosmetik itu barang yang berlaku pembatasan barang, yaitu jumlah maksimal kosmetik yang dikirim itu 20 pieces per pengiriman. Gak boleh banyak-banyak ya? Gak boleh banyak-banyak karena mengapa? Karena dari BPOM itu mewajibkan untuk setiap kosmetik yang diedarkan di Indonesia itu wajib memiliki izin edar dari BPOM. Nah, jadi
Kalau mereka ngirimnya terlalu banyak, itu kan bukan lagi untuk personal use atau personal effect atau barang pribadi ya, Oke. akan besar kemungkinannya sebagai barang Perusahaan ya. barang dagangan, Dagangan. gitu. Nah, ketika itu diklasifikasikan sebagai barang dagangan, itu harus memiliki izin edar. Jadi kalau lebih dari 20 pieces itu bisa dikeluarkan, tapi harus memiliki izin edar. Ketika dia tidak memiliki izin edar, berarti tidak boleh. Kelebihan dari 20 pieces tidak boleh dirilis oleh bea cukai. Masuk barang larangan. Itu barang pembatasan. Untuk pembatasan. Nah, nanti ketika umpamanya nih KPR ini dapat endorse dari satu brand dari luar negeri gitu, kosmetik. Itu dikirim 60 pieces. Nah, dari kami dari bea cukai akan merilis hanya 20 pieces sesuai peraturan BPOM. Iya. Terus sisanya kemana nih yang 40 pieces? Iya, Iya. mana tuh kira-kira? Dipakai kareta? Nah, Enggak dong. Enggak Apa ada. iya? Dipakai saya. Itu yang 40 pieces akan ditegah, akan dijadikan status barang kiriman itu akan ditegah kemudian menjadi barang dikuasai negara atau BDN. Nah, setelah barang itu ditegah dan jadi BDN, barang itu selanjutnya akan kami simpan atau di gudang bea cukai atau disebutnya TPP ya, tempat penimbunan pabean. Iya. Di situ merupakan tempat untuk barang-barang yang menjadi penguasaan negara atau BDN tadi. Untuk selanjutnya nanti akan diputuskan apakah barang itu selanjutnya dimusnahkan, dilelang, atau dijual, atau dihibahkan, atau seperti apa. Nah, untuk menjadi seperti itu ada namanya mekanisme BMMN atau barang yang menjadi milik negara, Oke. atau barang yang nantinya akan diputuskan berdasarkan keputusan pengadilan gitu ya, apakah itu nanti selanjutnya akan dimusnahkan ataupun dilelang atau seperti apa ya, nanti sesuai peruntukannya. Jadi kan mungkin kalau barang yang masuk itu seperti makanan atau barang-barang yang memiliki peka waktu gitu ya, yang cepat busuk, nah itu pasti akan segera dimusnahkan gitu. Kalau barang-barang yang dilarang, nah kalau kedapatan narkoba, psikotropika, seperti itu, nah barang-barang dilarang itu akan pasti dimusnahkan. Tidak mungkin untuk dilelang, tidak mungkin untuk dihibahkan gitu. Jadi barang-barang yang statusnya sebelumnya itu dilarang dan kemudian ada yang mengirim itu pasti akan dimusnahkan, tidak akan dilarang atau dihibahkan. Oke, untuk 20 piece ini 20 piece per item atau kuantitinya 20. Misalnya aku ada impor lipstick, bedak. Agak aneh ya, gitu. Oke, Ini kan aku bisa. yang impor Iya, oke. ya. Misalnya ya, lipstick 60, Iya. bedak 60. Yang ditahan itu si lipstiknya cuma 10 sama bedak, atau lipstiknya Atau boleh keseluruhan. 20, bedaknya 20 misalnya. 20-nya ini per item atau Atau total? keseluruhan. Oke, ketika Bang Gilang nih beli dari luar negeri gitu ya, atau dikirim dapat kiriman dari luar negeri itu tadi berapa jumlahnya? Iya, misalnya lebih dari lebih 20. ya, berarti 60 lipstick, 60 bedak gitu. Bedak. Nah, yang dirilis akan maksimal per pengiriman ada 20 pieces. Jadi maksimalnya 20 pieces. Jadi Tetap 20. 20 pieces. Nanti apakah Bang Gilangnya, kan nanti pasti dari kami ada notifikasi dulu ya, bahwa barang ini terkena larangan atau kami menyebut sebagai SPBL, surat pemberitahuan barang larangan. Nah, nanti dari berdasarkan SPBL tersebut nanti akan dikonfirmasi ke penerima barang bahwa barangnya ini nggak bisa rilis semuanya. Nah, nanti silakan memberikan konfirmasi dengan batasan 20 pieces berapa yang akan diambil gitu. Jadi apakah Mas Gilang pokoknya punya pertimbangan mungkin 10 aja atau 15-5 atau seberapa, tapi yang jelas yang dirilis hanya 20 pieces per pengiriman. Oke, untuk barang pembatasan ini yang dibatasi ya, nantinya akan dilelang atau dihibahkan. Ini apakah nanti akan ada indikasi untuk dijual juga, ini dilelangnya kemana, ke siapa, atau dihibahkannya kemana atau ke siapa itu? Iya. Mungkin pengen tahu juga nih kita nih ya. Ini ya. Nah, mungkin juga yang beredar di masyarakat, oh ini barang-barang yang ditegak sama bea cukai nanti bakalan dipakai nih sama petugas bea cukai Nah, gitu, iya. atau dijual lagi gitu. Nah, memang untuk mekanisme pelelangan atau dimusnahkan ini panjangnya sesuai ketentuan regulasi itu memang dibikin sedemikian rupa agar tidak bisa untuk diakalin gitu. Oke. Jadi untuk mekanisme barang
mulai dari barang tidak dikuasai atau menjadi barang dikuasai negara, itu ada dari barang tidak dikuasai, misal tidak diurus oleh pengirimnya gitu, atau tidak diurus oleh penerima barangnya. Nah, ketika dia tidak diurus, dalam jangka waktu 30 hari dia ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai negara atau BTD. Nah, kemudian naik dalam jangka waktu 60 hari dia akan ditetapkan sebagai barang dikuasai negara. Kalau belum diurus juga. Jadi nanti naik stepnya jadi BDN. Nah, itu semua ke-record dari sisi administrasi. Nah, ini ada surat penetapan sebagai barang tidak dikuasai, surat penetapan sebagai barang dikuasai negara, sampai akhirnya dia nanti naik statusnya menjadi BMMN, barang menjadi milik negara. Nah, itu juga kita berkolaborasi dengan KPKNL, kantor pelelangan negara. Nah, biasanya untuk naik statusnya sebagai BMMN ini ditetapkan berdasarkan surat dari KPKNL atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, kemudian untuk perlakuan pemusnahan ataupun pelelangannya itu pasti ada berita acara atau press release. Jadi memang sudah disusun mekanismenya agar tidak terjadinya kecurangan di situ. Disalahgunakannya. Betul. Dan mungkin untuk press release-nya juga ada bukti berupa dokumentasi dari pemusnahan dan pelelangan. Terbuka untuk umum ya Kak. Terbuka untuk umum. Jadi untuk masyarakat mungkin yang pengen tahu nih yang dimusnahkan bener dimusnahin apa enggak gitu. Itu bisa datang waktu acara pemusnahan itu bisa. Atau bisa minta press release barang yang dimusnahkan apa aja itu bisa, karena itu terbuka untuk umum. Dan itu pasti kita umumkan juga ketika ada acara pemusnahan melalui media sosial ataupun media yang lain, sehingga masyarakat bisa mengetahui kegiatan tersebut. Dan pasti kami juga mengundang institusi yang lain seperti BPOM, kepolisian, ataupun yang lain-lain, sehingga mereka bisa menjadi saksi bahwa pemusnahan itu memang benar-benar dilakukan. Nah, untuk media sosialnya sendiri biar kita tahu nih, boleh kali di spill nih ya Mas atau Mbaknya. Boleh banget untuk media sosial. Media sosial Karita ya? Media sosial apa Pak? Tersalah Nanti kalau udah operet. Nah, untuk media sosial Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ada di Instagram, Facebook, Twitter di @beacukai.ri. Nanti bisa di follow untuk mengetahui terkait info-info update terkait ketentuan kepabeanan dan cukai, ataupun juga barang yang kemarin tegah beneran nggak nih dilelang atau dimusnahkan. Nanti ada update-nya di situ juga. Ada juga ya. Dan khusus untuk Instagram Bea Cukai Bekasi bisa di follow di @beacukai_bekasi. Nah, nanti mungkin ada aku juga tuh di situ beberapa feed atau konten-konten di Instagram Bea Cukai Bekasi. Oke, boleh. Nanti kami cek habis ini langsung. Nah, selain media sosial juga kita ada hotline service layanan informasi terkait konsultasi peraturan atau regulasi kepabeanan dan cukai di WhatsApp 0811 9597 750. Nah, nanti bisa hubungin aja, misalnya ada mau impor barang gimana sih regulasinya, terus mau ekspor juga seperti apa regulasinya, feel free untuk kontak ke Bea Cukai Bekasi. Jangan sampai ketentuan kepabeanannya tidak diketahui, jadi adanya modus penipuan dan scamming seperti itu. Nah, untuk dari Cikarang sendiri, Baik, kalau dari Cikarang itu ada di akun @beacukai.cikarang, itu bisa di Instagram, kemudian di Twitter @bc_cikarang, dan untuk di hotline-nya juga itu di 0813 80 800 765. Itu juga sama, kami juga menyediakan layanan informasi, kemudian konsultasi. Jadi baik kepada seluruh mitra Erlangga, kalau bingung nih mau kegiatan impor ekspor, mau dikirim barang, mau berkegiatan apapun dan berkaitan mungkin dengan bea masuk, pajak dan apapun, itu bisa datang ke kami, feel free aja. Kami sangat welcome kepada mitra Erlangga kalau mau datang untuk konsultasi ataupun tanya-tanya, ataupun mau ketemu dengan Kak Rita atau bertanya-tanya kabar Kak Rita juga boleh. Boleh ya. Kak Rita doang, Mas Bima nggak boleh. Ini Mas Bima, Kak Rita lagi musim haji nih. Iya. Banyak orang yang ngirim oleh-oleh, bawa oleh-oleh ya kan, kenang-kenangan apa segala macam, sampai makanan juga ya kan.
Ini gimana nih regulasinya untuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ini? Ada himbauannya kak, atau fasilitasnya? Jadi lagi musim haji ya. Betul. Ini juga di Kota Bekasi lagi ada pemeriksaan terkait barang-barang bawaan penumpang haji yang nantinya akan diberangkatkan sesuai kloternya. Jadi untuk barang kiriman haji dia diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sebesar 1.500 US dollar per pengiriman. Oke. Jadi misalnya nih mungkin ada ibunya Kak Tere gitu ya, lagi berangkat haji kemudian ya. Ayahku aja. Ayahnya bagi Iya. Tapi Protestan dia. Gak apa-apa. Ibu saya ada banyak sebenarnya. Iya, misalnya ayahnya Bang Gilang lagi berangkat haji gitu ya. Terus amin. Nah, terus beli gamis misalnya buat oleh-oleh di tanah air buat sanak saudara. Nah, itu boleh pakai mekanisme barang kiriman selain barang bawaan penumpang ya, pasti kan bawa air jam-jam, lipstik Arab dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa pakai mekanisme barang kiriman di mana ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan, yaitu fasilitas pembebasan bea masuk sebesar 1.500 US dollar per pengiriman, dan ini bisa dilakukan maksimal 2 kali pengiriman selama musim haji. Jadi mungkin kalau di total dapat 3.000 US dollar ya. Nah, untuk barang kiriman jemaah haji ketentuannya harus diberitahukan dengan dokumen consignment note mulai dari tanggal keberangkatan kloter pertama hingga 30 hari setelah kloter terakhir kembali ke tanah air. Nah, bagaimana jika jumlahnya lebih dari 2 kali pengiriman atau melebihi 1.500 US dollar per pengiriman? Maka atas kelebihannya dikenakan bea masuk sebesar 7,5% ditambah PPN atau PPN dan PPNBM, namun tidak dikenakan bea masuk tambahan dan pajak penghasilan PPh pasal 22 impor. Nah, untuk ketentuannya juga barang kiriman jamaah haji ini hanya boleh dikemas dalam satu kemasan per pengirimannya dengan ukuran maksimal 60 x 60 x 80 cm. Dan pengirimnya juga harus tertera sebagai jamaah haji. Serta nanti penyelenggara pos, ekspedisi atau PT Pos Indonesia wajib menyampaikan bukti kerjasama dengan agen di luar negeri. Jadi gampang kok, yang penting patuhi ketentuan dengan bijak, manfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh negara. Lewat jalur resmi juga tentunya. Betul. Iya, pasti lancar aja ya. Dan nyampe ke rumah. Iya. Rumahnya bilang ya. Gitu. Oke, Mas dan Mbak Rita dan Mas Bima, ini kita sudah masuk di segmen akhir ya. Karena sudah di akhir, nah ini kita minta closing statementnya nih dari masing-masing, dari Mas juga dengan Mbak Rita, himbauan dari Bea Cukai untuk masyarakat di Kota Bekasi tentunya. Oke, silakan. Baik, jadi untuk himbauan pada seluruh masyarakat Bekasi ataupun seluruh yang mendengarkan hari Gangga, kami mengimbau bahwa jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada kami ke Bea Cukai ketika melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor ataupun ekspor, pun dalam hal barang kiriman gitu. Nah, karena banyak sekali modus penipuan gitu ya yang bermodus dengan barang kiriman seperti yang disampaikan oleh Kak Rita tadi. Jadi banyak kami mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa mereka ditipu gitu ya oleh beberapa oknum dengan modus barang kiriman. Nah, untuk kepada masyarakat Bekasi atau Mitra Ganda, ketika terjadi seperti itu, ketika sudah ditagihkan beberapa tagihan gitu oleh penipu, itu jangan panik dan jangan ragu untuk ke Bea Cukai gitu. Apalagi seringkali mereka, para oknum tersebut itu menggunakan ancaman. Bahkan yang kami tidak ada peraturannya, ada yang diancam penjara, ada yang diancam berbagai macam untuk didatangi oleh polisi. Nah, itu jangan panik, jangan takut, langsung datang aja ke kantor Bea Cukai, pastikan bahwa apa yang ditagihkan itu benar atau enggak. Pun kalau memang masyarakat itu melakukan pengiriman barang, bisa dicek mandiri itu melalui website kami di beacukai.go.id/barang kiriman. Nah, di situ para penerima barang gitu atau mitra ganda itu bisa melakukan mandiri itu di situ, apakah barangnya ditagih Bea Cukai atau enggak, beneran enggak ada barang itu, beneran enggak barangnya itu dikirim dengan
mengecek nomor resi pengirimannya. Nah, di situ bisa ketahuan bahwa barang itu apakah berani dikirim atau enggak. Pun kalau dia barangnya dikirim, ketika ditahan dia harus memenuhi izin apa dan ketagihannya berapa. Jadi silakan untuk melaporkan kejadiannya gitu ya ke kami, dan kami akan bantu untuk mengarahkan gitu ya seperti apa nanti kasus yang dilakukan. Baik, kita sudah dari penghujung acara. Terima kasih untuk Mas Bima dan Mas juga Bima. Mbak Rita. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu dong untuk tim dari Cukai Bekasi dan juga Cikarang bersama dengan rombongannya. Ada Pak Undani juga, ya. Sepi banget Pak. Biasanya rame ya. Heboh ya. Ya oke, sekali lagi terima kasih ya Mbak Rita dan juga Mas Bima. Gimana Bang Gilang? Sudah cukup ini Kita ya? semakin paham ya, jadi nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah ragu ya untuk bertanya langsung ke petugas dari Bea dan Cukai ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mitra Elgaga, juga jangan kemana-mana karena Tera sama Gilang masih tetap menemani Mitra sampai dengan jam 10 pagi. Iya. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Rita dan juga Mas Bima, semoga sehat selalu, Amin, lancar amin. selalu ya semua pekerjaannya, dan juga sukses untuk Bea Cukai Cikarang dan Bekasi. Amin. Nanti jangan lupa di follow juga ya Instagramnya ya, Iya. Instagram Bea Cukai Cikarang dan juga Bekasi. Bea Cukai Bekasi. Untuk semua pengaduan tadi sudah kita informasikan dan bisa langsung di websitenya Bea Cukai di www.beacukai.go.id. Oke. Nanti kita balik lagi ya. Iya, jangan kemana-mana pokoknya Mitra, masih ada 60 menit barengan sama Tara dan Gilang, tetap di pagi-pagi Di antara Abang.